Kenapa pikiranku tiba-tiba aku teringat membaca novel web yang dulu mengisahkan tentang cerita-cerita perselingkuhan antara kakak ipar dan adik ipar yang ada di sebuah web internet. Adik ipar terlihat seperti istri tapi dia juga memuaskan keinginan kakak ipar akan sesuatu yang baru dan kakak ipar seperti kakak laki-laki dapat dengan mudah membuat adik perempuan mengaguminya. Tampak alami bahwa Shinju yang baru mulai memahami cinta akan mengagumi Seng Yuan. Berarti Chenan, Shinju sudah lama mengenal Seng Yuan, namun ekspresinya selalu tidak wajar dan dia sering merona tanpa alasan. Itulah tepatnya bagaimana rasa suka gadis polos terlihat banget kepada laki-laki. Aku bahkan membiarkannya berinteraksi dengan Seng Yuan lebih banyak dan memintanya untuk membelikan hadiah ulang tahun. Aku pada dasarnya bermain dengan api sendiri. Untung saat ini hanya tanda kecil. Mereka berdua belum membuat kemajuan yang nyata. Batin Cena di sini. Tapi bagaimana dengan Seng Yuan? Apa dia juga memiliki pemikiran itu? Lagi pula ada presidensi dengan Lili Menglu. Ini membuatku sedikit takut. Aku tidak percaya hal seperti ini terjadi padaku lagi. Kenapa aku sial sekali di dalam hidupku? Batin wanita cantik yang dulu pernah menjadi sales mobil itu. Seandainya aku tahu aku seharusnya menurunkan berat badan setelah melihat semua lemak ini, kakak ipar mungkin tidak menyukaiku. Batin Shinyu adiknya Cena ini. Besok kita mau kemana nih? Pagi hari kita akan pergi ke Danau Daichi dan sore hari jalan kota tua Kui. Bagaimana menurut engkau? Kedengarannya bagus, jadwalnya tidak perlu terlalu padat. Jika kita lelah, kita akan beristirahat saja di tempat lain sembari merayu wanita cantik itu. Baiklah. Bermain dengan Nana di air memiliki daya tarik tersendiri. Batin Seng Yuan. Seng Yuan, malu dong, ada adikku. Meskipun pinggang dan perut adik iparku sedikit lembut, lingkungnya terlihat lebih baik karena dadanya yang penuh dengan semangka-semangka yang matang itu. Semakin aku melihatnya, dia tampak semakin lucu. Batin Seng Yuan. Sayang sekali kita tidak bisa berjalan beriringan. Kalau keduanya aku gocek, entar malah nabrak pohon. Sosok kakak ipar sungguh menarik, bukan hanya tubuhnya tapi bahkan uangnya. Batin wanita ini anjir. Aku sangat iri pada kakakku yang mendapatkan laki-laki semacam itu. Nana berhenti berendam dan kembali ke kamar saja. Setelah 45 menit kemudian, Kay mengirim pesan selamat malam ke NPC lain. Sepertinya sang MC di sini sedang mengirimkan ke wanita-wanitanya. Nana, ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah saja. Oh, jika kamu lelah, tidurlah lekas. Bangun ke kapanpun kamu mau besok. Tidak perlu memaksakan diri kalau kamu capek. Baiklah. Di sini masih membalas pesan dari orang lain. Tambahnya Cena tidak bisa tidur dan berusaha untuk ngorok. Seng Yuan, hotel menawarkan layanan terapi dan spa. Jika kamu tidak bisa tidur, kamu bisa meminta Jia untuk mengaturnya. Sebenarnya aku tidak pernah khawatir tentang Seng Yuan pergi mencari wanita lain. Aku hanya khawatir tentang perasaannya saat berpergian itu saja. Itu berbeda, paling banyak hanya interaksi fisik saja. Itu tidak akan mencapai tingkat emosional di dalam hatinya alias sampai mencintainya. Oi, Nana, kamu tidak keberatan ya? Sekarang kau menyebutkannya, aku sebenarnya ingin mencoba pijat di spa di hotel ini. Mengalami teknik profesional mungkin membiarkanku memberikan beberapa saran kepada kaum Lispel dan Lulu untuk mencobanya. Batin sang MC di sini sambil mukanya cemberut. Aku tidak keberatan Seng Yuan.
Baiklah Seng Yuan, aku ingin bertanya kepadamu. Di sini Seng Yuan menghubungi Jia, mengumpulkan keberanian di dalam hatinya. Sepertinya Nana ingin bertanya sesuatu yang penting. Jika kakakku, astaga, ramalan cuaca bilang besok mungkin hujan. Tiba-tiba sang MC alias Cheng Yuan di sini terkagetkan dan tampaknya Chena jadi kaget tidak mau bertanya. Nana, apa yang kau katakan tadi? Berpura-pura tidak melihat sepertinya sang MC di sini. Oh, tidak apa-apa. Jika besok hujan, apa kita tetap pergi? Katanya. Untung aku dengan cepat mengarang sesuatu untuk mengubah topik. Apa Nana menyadari sesuatu kepada adiknya ini? Aku menyembunyikan dengan sangat baik. Seharusnya tidak keceplosan. Sepertinya adik perempuan mungkin menunjukkan beberapa petunjuk untuk dirinya. Poin utamanya adalah bahwa belum ada apa-apa yang terjadi di antara aku dan adiknya itu. Batin Seng Chuan yang tampaknya menyadari apa maksud tujuan Chenan di sini mau nanya kepada dirinya. Oke Seng Yuan, aku akan tidur duluan. Kamu lanjutkan saja kembali lekas untuk tidur, katanya sambil membalikkan wajahnya. Mulai sekarang tergantung seberapa jauh kamu pergi Nana. Batin Seng Yuan tampaknya juga sudah mengetahui kodenya. Scene berpindah di sini kepada Suster Jia. Suster Jia, Mr. Sen bilang akan mengatur spa terapi untuknya. Apa kamu akan melakukannya? Sepertinya tidak. Bukankah kamu punya sertifikat terapi? Seseorang sekaya Mr. Sen pasti akan memberikan tips yang lumayan gede. Ini bisa membuat kamu THR-an Lebaran ini. Sedikit ngomong-ngomong THR karena admin gak dapat THR dari YouTube. Semoga ada orang baik yang berlangganan atau sekedar bantu subscribe atau like di sini. Terima kasih yang sudah like dan langganan. Admin ucapkan terima kasih yang telah sebesar-besarnya. Oke, lanjut ke ceritanya. Lebih baik lupakan saja, bro. Lagi pula Mr. Sen ini mungkin tidak ingin itu. Mungkin dia hanya ingin pijat biasa saja loh. Biar Suster Su saja. Kesempatan bagus untuk melihat keahliannya. Aku akan membalas Mr. Sen saja. Mr. Sen, kami punya terapi profesional dan juga pelayan eksklusif seperti saya yang punya sertifikat terapi. Jenis layanan apa yang ingin Anda atur? Saya pikir Anda akan datang ke tempatnya. Mr. Sen sangat terus terang ya. Bisakah kami melayani saya? Oh, kualitas wanita lain tidak seketahui. Daripada memilih kontak misteri secara membabi buta, lebih baik saya memilih seseorang yang sudah pernah saya temui. Batin sang MC. Oh, Mr. Sen hanya ingin kamu. Kenapa tidak mencobanya? Bagaimana jika Mr. Sen membuat permintaan semacam itu? Kepengen enak-enak, anjir. Tiba-tiba ada orang yang datang di sini. Ada apa? Mr. Tang ingin layanan spa. Oh, itu bagus. Aku sedang tidak sibuk saat ini. Jadi, aku bisa pergi menemui Mr. Sen saat ini. Tapi Mr. Sen secara spesifikasi meminta Suster Jia saja. Xiaoya, kalau aku ingin dengan benar, kamu belum pernah melakukan terapi untuk tamu sebelumnya kan? Jika kamu kurang pengalaman, sebaiknya jangan terburu-buru. Kamu bisa membuat klien kesal, katanya sembari merendahkan Sister Jia. Lagi pula kamu masih muda dan bersih, alias suci, belum pernah melakukannya kan? Aku tidak akan merekomendasikanmu pergi karena seorang pria tahu sendiri maunya lebih. Kamu bahkan mungkin tidak mendapatkan uang dan akhirnya dimanfaatkan saja. Kedengarannya menyenangkan. Apa kamu tidak berusaha mendapatkan tips sendiri? Xiaoya jelaskan pada klien, bilang pelayanan yang lebih berpengalaman dan bentuk tubuh yang bagus akan melayaninya. Maksudnya dia yang akan maju. Ih anjir, jadi kamu mengatakan aku kurang berpengalaman dan tidak punya tubuh sebagus dirimu, anjir. Kedua wanita ini tampaknya terjadilah pertempuran akbar. Abad ini memperebutkan Seng Yuan.
Suster Suli, sepertinya aku saja yang pergi. Mr. Sen mungkin hanya ingin spa biasa dan dia secara sertifikasi meminta aku untuk menanganinya. Kamu yakin ingin pergi? Iya, aku yakin. Bagaimana kalau begini kita pergi bersama dan biar Mr. Sen yang memilih saja. Baiklah, ayo pergi sekarang. Tampaknya kedua wanita ini pergi ke tempat. Ya ampun, malam ini akan menarik, kata temannya yang satunya lagi sembari menggosipinnya. Xiao ya, belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Aku menjelaskan pada Mr. Sen dan mengatakan kamu ada urusan mendasak. Tampaknya wanita ini sudah mengeluarkan jurus melon pembelah semangka yang tampaknya mempreteli seluruh bagian pelindung melon. Tidak perlu. Sial, dia sangat kompetitif. Apa kamu perlu memperlihatkan sebanyak itu? Batin dia di sini. Mr. Sen, nama saya Suli, saya juga pelayan eksklusif. Membantu klien dengan spa sebenarnya pekerjaan sambilanku. Aku juga pemalu di bidang ini, jadi mohon bimbingannya, katanya. Selamat malam Mr. Sen. Saya juga datang. Oh halo, semuanya juga datang ya. Anjir, kedua gadis ini tampaknya pengen bersaing merebutkan Seng Yuan. Pemula paruh waktu dan kau benar-benar punya keberanian untuk mengatakan itu. Batin Cia. Pria menyukai pemula dan pekerja paruh waktu itu mengindikasikan bahwa aku jarang melakukan hal semacam ini dan lebih bersih dari yang lain. Batin wanita ini juga. Bagaimana Mr. Sen sambil menyodorkan melonnya ke tempat Seng Yuan. Anjir. Tuan Sen, siapa yang ingin Anda melayani malam ini? Oh, aku pikir kamu cocok, katanya. Anjir. Lagi pula bagian mana dari saya yang menurut Anda cocok, kata Seng Yuan di sini. Bagaimana menurutmu? Tuan Sen, kamu nakal banget, sangat menyebalkan. Tepatnya di sini Jia sudah kalah. Anjot. Aku kalah anjir. Aku meremehkan kurang ajarnya Suli. Aku tidak menyangka dia sejauh itu. Ya sudah. Tuan Sen, kalau begitu saya akan kembali, kata si Jia ini. Pergilah, Xiaoya. Tuan Sen akan menjadi milikku untuk dilayani malam ini. Aku akan merawatnya dengan baik. Tunggu. Oh, ada apa Tuan Sen? Karena kalian sudah di sini, kenapa tidak keduanya bersama saja? Anjrot, malah dua-duanya pengen dilayani. Anjir, anjir. Bersama, Tuan Sen, kami tidak punya presidensi semacam itu. Sepertinya juga wanita ini juga kaget. Walah, apa begini caranya orang kaya bermain? Presidensi, apa maksudnya? Oh, langsung di sini wanita Jia ini memerah mukanya. Bukankah itu seharusnya diciptakan seperti itu? Kata Seng Yuan di sini. Oke guys, untuk episode 79 ini nanggung banget. Memang terasanya, tapi memang sudah sampai di sini. Jangan lupa untuk tinggalkan pesan like, komen, dan subscribe supaya admin tambah bahagia. See you. 3 jam kemudian setelah melakukan enak-enak, aku dan Tuan Sen, apakah ini termasuk selingkuh? Apakah yang sedang aku lakukan sih? Batin Kuan Liu. Apa yang sedang kau pikirkan sih? Hai? Tidak apa-apa, Tuan Sen. Jangan terlalu dipikirkan dan jangan merasa bersalah. Anggap saja hari ini sebagai pelampiasan diri. Kau akan bangun besok dengan awal yang baru, kata Seng Yuan yang menyemangati gadis cantik itu. Aku tidak pernah membohongi para gadis-gadis, kata playboy cap kampak itu. Aku hanya pandai menggali keinginan yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Apakah ini keinginan terdalamku? Mengenalku lebih baik daripada aku mengenal diriku. Naliriku sebenarnya mendambakan pria seperti Tuan Sen ini, batin Nona Qui. Jadi, di mana aku melakukan kesalahan, Tuan Sen? Matamu
gerakanmu, caramu bertingkah, hal-hal yang diinginkan alam bawah sadarmu. Sepertinya Sungling benar, pria seperti dirimu bisa dengan mudah memakan gadis dan tidak meninggalkan apapun pada mereka. Setidaknya aku tidak akan langsung memakai celanaku dalam berpura-pura tidak mengenalmu, kata Seng Yua. Tapi aku merasa hubungan kami sudah tercemar. Ting, dasar gadis bodoh. Apa kau benar-benar berpikir romansa onlinemu itu cinta sejati? Kata Seng Yuan yang menghina wanita ini. Heh, apa kau tidak berpikir begitu? Kalian berdua belum pernah bertemu secara langsung. Perasaanmu sepenuhnya berdasarkan teks dan pesan suara. Sebagian besar hanya ada di kepalamu saja tanpa terlihat nyata. Semakin sempurna kau membayangkannya, semakin kecewa kemungkinan besar kau akan merasa saat bertemu, kata Seng Yuan. Aku akui kau ada benarnya, Tuan Sen. Tapi saat kau berbicara, bisakah kau berhenti menyentuhku seperti itu? Kata wanita yang tampaknya sedang dielus-elus bagian melon bawah. Anjir, kukira kita tidak perlu menjadi orang asing lagi. Oh, agak sulit untuk tidak menahan keinginanku. Berhenti duduk dan bicara, ayo kita mandi. Mereka pun memutuskan untuk mandi bareng. Setelah itu 1 jam kemudian setelah mandi bareng, Tuan Sen, aku tidak bisa membayangkan bagaimana pacarmu biasa mengatasi ini. Rupanya di sini Kyung Ling tidak bisa berdiri, kakinya gemetar menahan kekuatan dahsyat dari nuklirnya Seng Yuan. Itu hanya hal dasar, dia sudah terbiasa lama-kelamaan, kata Seng Yuan sedang memakai bajunya. Tampaknya sambil menoleh, Seng Yuan melihat tingkat kecintaan Kwang Li ini naik menjadi 60%. Omo Shirai, orang ini ternyata bisa menjadi simpananku selanjutnya. Asisten Ji, benarkah mendapatkan poin kasih sayang, memadamkan api benar cara yang terbaik? Ambil uang ini. Ketika kamu punya waktu luang beberapa hari ke depan, pergilah memilih beberapa barang di butik mewah dan kirimkan tagihannya padaku. Aku akan membayarnya. Tiba-tiba wanita itu mendapatkan uang jatuh dari pohon durian yang kena kepalanya. Wow, 50.000 yuan alias 50 juta. Tidak pernah diterjemahkan ke dalam hatiku uang sebanyak ini. Aku jadi tercengoh oleh uang gede ini. Aku mengira Tuan Sen akan bermurah hati, tapi tidak semurah hati ini juga kali. Ini mah boros banget, kata wanita itu dalam hatinya. Terima kasih Tuan Sen atas bonus akbarnya ini. Konyol sekali aku ini. Aku baru saja berkata tidak melakukan demi uang, tapi sebagai transaksi. Dan sekarang aku mengambil uang itu dengan begitu cepat. Batin wanita yang telah melayani Seng Yuan itu. Tamatlah aku, tamat. Aku mungkin tidak bisa kembali lagi ke jalur yang benar, batin wanita ini. Tapi Tuan Sen, apakah aku bisa cari Anda lagi? Tanya wanita itu sembari terbata-bata. Tidak mungkin. Aku hanya ingin bersenang-senang selama perjalanan. Apa dia benar jatuh cinta padaku sekarang? Batin Seng Yuan. Jangan salah paham ya Tuan Sen. Aku juga sudah merencanakan perjalanan. Aku akan mengambil cuti tahunan bulan depan. Dan Star City ada dalam daftar perjalanan. Tapi aku tidak punya teman di sana, kata wanita cantik itu yang pengen merasakan rudal sakti milik Seng Yuan lagi. Tentu kita sudah bertemu Dewi. Hubunganku saja kalau kau ada waktu luang ke kotaku. Tunggu sebentar, bukankah kau bilang punya pacar? Aku akan mengunjungimu bulan depan,
kata Seng Yuan yang tampaknya pengen lagi menjalin hubungan dengan wanita cantik molek itu. Aku rasa aku tidak bisa menghadapinya sekarang. Aku terlalu menemukan jati diriku yang sebenarnya. Mungkin kamu benar, aku terlalu mengidealkan di kepalaku. Meskipun aku tidak mengatakan hal-hal itu untuk merusak hubungannya, kencan online terlalu banyak ketidakpastian. Ini mungkin hal yang baik untuk asisten G, tapi pertemuan sewaktu-waktu bisa berubah pikiran. Mungkin besok kamu tidak akan merasa seperti ini lagi, kata Tuan Shen yang ganteng itu. Mungkin. Sudahlah. Selamat malam Tuan Shen. Kalau begitu kau memutuskan tidak ingin melakukan pekerjaan ini lagi, kamu juga bisa mencariku di Star City. Oh Tuan Shen, apa kau berencana menjadikanku sebagai simpananmu selanjutnya? Tidak akan menyebutnya begitu. Kamu akan bekerja untukku dan aku membayarmu. Tentu saja kamu juga perlu memenuhi tugas sebagai pacar sementara bila diperlukan, kata Seng Yuan. Menarik. Omoshiroi. Pertama kalinya aku melihat seorang menjadikan status sebagai simpanan terdengar begitu halus dan enak didengar telingaku. Begitu ya. Selain menjadi pacar sementara, apakah kau mempekerjakan lain yang perlu aku lakukan? Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Kamu punya waktu sebulan untuk memikirkannya. Tawaran ini kadaluarsa setelah itu, kata sang MC. Ini dia jebakan offset buat para wanita. Memiliki kepala pelayan pribadi di hotel mewah akan sangat berguna. Lagi pula kepala pelayan Ji sudah memiliki 60 poin kasih sayang untuk. Jadi dia bisa menghasilkan pendapatan kapan saja, batin Seng Yuan. Oh, kepala pelayan Ji, kita sudah kembali, kata Wang Liu. Saingan beratnya. Jika kau membutuhkan sesuatu, bicara besok saja. Aku lelah sudah pijit-pijit. Lucu sekali. Kau bilang tidak melakukan spa untuk Mr. Sen, tapi kau malah melakukannya juga, ya kan? Sok suci lo. Beberapa orang ini benar-benar munafik dan seperti tidak pernah disentuh orang saja. Kata pedas dari kuali ini. Apa kau menunggu di sini sepanjang waktu hanya untuk mencemoohku dan mengatakan hal-hal buruk itu? Apa kau murka itu karena tadi tidak mendapatkan jatah kasih sayang Tuan Sen, ujar wanita ini. Aku tidak bisa bilang aku marah. Aku hanya berpikir berapa orang bermuka tebal, tembok dan gedek tidak mau tahu apa yang dilakukannya. Kau berlagak lebih polos daripada orang lain, tapi kau hanya seorang wanita murahan saja, ujarnya. Oh, kau berbicara begitu kasar. Kau pasti marah, tapi jujur saja ya, seharusnya kau marah deh. Lihatlah yang kuhasilkan. Tuan Sen cukup dermawan. Dia mentransferku 50.000 yuan dan memintaku untuk memilih beberapa hadiah di butik mewahnya. Lihatlah, uangnya sudah masuk ke rekening pribadiku. Ya, Zuling, berapa banyak yang biasa kau dapatkan dalam satu malam, Seharusnya sekitar segini kan? Pak Sen ini juga bilang pelayanku hebat dan dia ingin mempertahankanku. Suling, apakah pernah bertemu klien sejumbo ini, Itu sapi gemuk loh Tuan Sen ini. Kamu pernah menemukannya? Bagaimana kau bisa mengatasinya? Aku sendiri juga tidak tahan dengan Tuan Sen ini, kata wanita cantik itu. Kurang ajar. Kau mempertahankan Tuan Sen, tidur dengannya satu malam dan dia hanya mempertahankanmu. Kau pasti bermimpi basah. Aku tidak akan membuang waktuku denganmu. Tampaknya
Sepertinya wanita ini bener jengkel, anak salah saingan si Kuang Li deh. Dan tampaknya dia saking jengkelnya juga kehilangan keseimbangan mau jatuh. Aku terlalu menghargaimu sebelumnya. Memikirkan bagaimana aku mungkin tidak akan menjadi rekan kerjamu lebih lama lagi. Aku benar-benar tidak ingin menahan diri lagi. Batin wanita ini. Tentu saja aku akan berada di sisi Tuang Sen selamanya. Apa yang baru aku pikirkan, bukankah itu berarti aku pada dasarnya setuju untuk menjadi pacar simpanan Tuan Sen ini? Batin wanita cantik yang menjadi manajer hotel itu. Oke guys, episode 81 pun sudah sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe supaya admin tambah bahagia. Selamat menunaikan hari raya Idul Fitri yang merayakannya. See you. Keesokan harinya di pantai yang indah di Kuta Bali. Kakak, di sini sangat indah, kata adik dari Cenan ini. Wah, benar-benar berbeda dari kota bintang yang begitu padat dan membosankan. Memang kau benar, Limeng. Wah, kau tampaknya ceria ya hari ini. Wah, kakakku terlihat cantik hari ini. Seng Yuan, haruskah kita bertiga foto bersama di sini untuk mengenang kalau kita pernah ke Bali? Tentu saja, aku akan mencari seseorang untuk mengambilkan foto untuk kita. Lihat dengan cepat di sini, sang MC melihat beberapa orang yang sedang datang. Halo bro, bisakah kau mengambilkan foto untuk kami? Hah? Aku akan membantumu untuk mengambil foto. Oh, terima kasih. Bro, mari kita gunakan ponselku. Harganya lebih dari 10.000. Jadi kameranya cukup bagus. Gadis bertopi jerami itu mungkin pacar pria ini, tapi yang satunya mungkin masih lajang. Jika aku menggunakan ini untuk mendapatkan info kontaknya, mungkin aku punya kesempatan dengannya, batin sang pria. Dia bertingkah sangat licik. Apakah dia mengincar adik iparku? Batin sang MC. Tentu mari kita gunakan milikmu saja. Bagus. Hei, jika kau menggunakan ponselku, aku akan bisa dengan mudah menambahkan WeChat-nya untuk mengirim foto. Pria itu mungkin akan menjadi saudara iparku. Tampaknya benar. Halo cantik, bisakah kau bergerak sedikit ke kiri? Ya, dan condongkan tubuh sedikit ke depan, kata sang laki-laki ini. Seperti itu ya. Ya, tempat sekali itu sempurna. Tampak bagus, persis seperti ini. Tahan sebentar lagi. 1, 2, 3, cheese. Apa yang terjadi? Apakah saudara iparku meletakkan tangannya di tempat yang salah? Batin sang wanita di sini. Oh, ini adalah fotografi yang bagus. Kakak ipar memelukku. Aku sangat senang sekali. Apakah kakakku tidak menyadarinya? Batin adik Cenan ini. Sebenarnya apa hubungan antara mereka bertiga? Serupanya di sini ketiga orang ini malah tercengok. Tidak heran kita tidak bisa mendapatkan satu pacar pun. Pria seperti dia menimbun semua banyak wanita cantik. Benar Bu. Aduh, abang ini mengerikan. Mendapatkan kedua saudara ini sekali gocek. Dan mereka pun hanya tercengok saja. Terima kasih, kamu terlalu baik. Tambahkan WeChat saya dan kirim fotonya kepadaku. Tolong hapus setelah Anda mengirimnya, kata sang MC. Sudah dikirim kak dan sudah dihapus juga. Terima kasih ya. Aku mengirim ampau kepada kamu 200 yuan. Silahkan terima. Terima kasih sudah memotretkan kami. Itu sebagai tanda jasa. Oh, tidak masalah. Kenapa kita harus berhenti mengambil foto untuk mereka? Sekarang kita harus menderita serangan kritis seperti ini. Rupanya ketiga wanita laki-laki ini sangat kecewa berat. Di sini Seng Yuan pun memanggil Cenan. Seng Yuan, Seng Yu, kita bisa memberi makan burung ke cemari ini. Ayo kita lakukan bersama-sama, ini akan mengasihkan. Gadis kecil ini tampak normal dari luar, tapi matanya terus mengelak terus. Batin sang MC yang tampaknya mempunyai ada pikiran tertentu. Baiklah kakak. Burung-burung ini begitu banyak. Bisakah kita kasih satu untuk disate? Aduh, ketika aku masih di bagian penjualan, aku
bekerja sampai mati setiap bulan. Hidupku hanya tentang kuota. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hari seperti ini santai di pantai kota Bali. Sejak aku bersama Seng Yuan, seluruh duniaku telah berubah. Batin Chenan yang tampaknya mengenal hari-hari sulitnya di dealer mobil Tangerang Kota. Sinyu baru saja memulai kuliahnya. Ketika dia lulus, dalam 4 tahun dia mungkin hanya akan mengulangi kehidupanku yang lama dengan berjuang untuk uang. Tapi aku sangat senang hari ini. Jika aku benar-benar memikirkannya, aku dan kakakku berbagi dia mungkin tidak mustahil. Setidaknya Singyu tidak perlu khawatir tentang mencari nafkah atau berurusan dengan pemain dan orang-orang brengsek di dealer-dealer itu. Bagaimana pepatah dua saudara dengan satu pikiran dengan memotong emas? Tampaknya di sini Cenabo memikirkan banyak sesuatu dengan membagi suaminya itu. Anjrot. Lagi pula Seng Yuan atau Sing Yuan benar-benar menyukai Seng Yuan. Berusaha menghilangkan mungkin akan menjadi bumerang, bahkan bisa merusak hubungan kita sebagai saudara. Aku tidak mau ini terjadi. Mungkin aku harus merelakan adikku juga suka dengan Seng Yuan, mungkin tidak ada salahnya. Dan Seng Yuan mungkin berpikir aku tidak pertimbangkan atau memperingatnya. Anjrot, rupanya si Cenan ini sangat wanita yang baik hati. Tapi jika aku menerima Sing Yu dan Seng Yuan, bagaimana caraku menjelaskan ini kepada orang tua kita? Aku jadi pusing sendiri. Ada apa? Apa kau masuk angin? Kata adiknya Sing Yu di sini. Tidak apa-apa adikku. Aku baik-baik saja. Ayo kita main lagi. Lupakan saja. Aku akan berhenti memikirkannya. Aku akan membiarkan alam yang berlalu saja. Batin wanita itu. Nan, ada apa? Apa kalian berdua sangat lelah? Bagaimana kalau kita pulang? Aku sedang datang bulan, jadi aku sudah lelah. Aku sedikit capek. Seperti itu ya. Kalau begitu mari kita sudahi saja dan kembali ke hotel. Baiklah, ayo kita kembali. Di sini di villa pemandian air panas pribadi milik Seng Yuan. Dan mereka pun makan makanan hotpot. Mr. Chen, ini masakan Yunan yang dipersiapkan untuk Anda. Silahkan nikmati makanan Anda selagi hangat, kata sang resepsionis. Di sini banyak menu-menu pilihan kami, silahkan untuk dipilih. Dan mereka pun makan dengan antusias. Pandangannya selalu sangat hati-hati, namun penuh harapan. Itu tidak konstan, tapi cukup jelas bahwa adik perempuan ini mungkin menyukai Mr. Hen juga. Batin sang sekretaris. Dengan kecerdasan emosional yang Mr. Chen tunjukkan kemarin, tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Apakah Mr. Chen benar-benar menerima ini? Ya, Mrs. Chen ini menerimanya keluarga kaya sangat tidak keberatan. Jika itu aku, bisakah aku menerima sebagai suami dengan saudara perempuan saya seperti Mr. Chen ini? Mungkinkah? Ini membingungkan. Batin sang butlerji. Apakah kamu sudah makan? Jika belum, duduklah dan gabung dengan kami saja. Tidak apa-apa Mr. Sen. Aku akan makan di kantin saja. Aku ini karyawan. Bagaimana kalau kata orang saya makan di sini? Ayolah gabung dengan kami. Makanan banyak sekali. Siapa yang menghabiskan? Kami tidak bisa menghabiskan semuanya sendirian. Iya Butler J, duduk dan makan bersama kami. Jika tidak, semua makanan ini akan terbuang sia-sia. Dan tampaknya wanita itu malu-malu tapi mau, dan dia pun di sini. Seng Yuan dengan kakinya langsung kasih kode dan membuat Butler G di sini gemetaran, terasa seperti trauma. Mr. Sen, tolong istri pertama dan istri kedua Anda duduk di sana. Apa yang dia khawatirkan? Kamu mungkin memiliki keinginan untuk mati, tapi aku masih pengen hidup. Batin Butler G di dalam hatinya.
Oke guys, episode 82 sampai di sini dulu. See you next time. Jangan lupa like, subscribe supaya admin tambah bahagia. See you. Di sini manajer Ji pun ikutan makan bersama Seng Yuan dan kedua keluarganya itu. Dan karena depresi alias gagu, di sini manajer Li tidak bergerak sedikit pun. Nyonya besar dan nyonya kecil Tuan Sen ada di dekatnya, tapi dia bisa terang-terangan seperti ini menggoda ke kepala pelayan Ji. Apakah ini terlalu pedas rasanya? Oh tidak. Segera dia pun mengangguk-angguk. Saya biasanya tidak terlalu sering makan makanan pedas. Kamu kurang mempertimbangkannya. Anda bisa menculupkan lauknya ke sini, jadi tidak terlalu pedas. Oh, terima kasih Nona. Setengah jam kemudian setelah makan malam di sini, Tuan Sen, Nona Chen, apakah Anda ingin berendam di air panas malam ini? Perlukah saya siapkan air hangat? Oh, kalau begitu Butler Ji, tolong siapkan sesuatu untukku ya. Baik Nona, saya akan melakukannya. Aku akan membersihkan barang-barangku dan naik untuk menyiapkan air hangatnya. Seng Yuan, bagaimana kalau kita pergi ke Ling Cheng besok pagi? Apa menurutmu itu terlalu terburu-buru? Oh tidak, menurutku tidak masalah sih. Oke, aku dan Shin Yun ingin jalan-jalan setelah makan malam. Apa kamu mau ikut? Aku tidak ikut. Kalian saja untuk jalan-jalan. Oke, Shin Yun. Ayo, temani aku jalan-jalan malam ini. Baik, kakak. Shin Yun tidak punya pengalaman sosial, tapi Chenna adalah seorang tenaga penjual atau sales girl. Kemampuannya mengamati sangat kuat. Dia pasti menyadari hubunganku dan Jingya dan ingin menciptakan kesempatan untukku. Nana benar-benar sangat baik hati, pengertian sampai membuatku merasa kasihan kepada dirinya. Selama Seng Yuan tidak terlibat perasaan, aku tidak peduli dengan dirinya. Tentang masalah itu, dia mau gadis apapun, aku malah senang. Malah aku harus berterima kasih pada Battle Ji. Jika tidak dengan datangnya dirinya, kerabat ini aku pasti tidak bisa membuat Seng Yuan merasa puas dengan wanita. Dan aku sendiri harus melayaninya, itu membuatku capek. Lagi pula daripada mencegah Seng Yuan mencari wanita lain, daripada bertengkar dan membuatnya muak, lebih baik melepaskannya, terserah dia mau apa saja. Saatnya tiba dan itu akan menunjukkan kebesaran hati dan toleransiku kepada dirinya. Aku tidak mau mengekang hati Seng Yuan kepadaku. Anjrot, kalau punya gadis seperti itu, mana sini admin juga mau, anjir. Seng Yuan memberiku rumah senilai lebih dari 3 juta, mobil sport senilai lebih dari 2 juta, dan juga membelikan rumah dan mobil untuk semua orang tuaku, serta uang jajan 5 juta per bulan. Yang terpenting Seng Yuan membawaku bertemu orang tuanya sebagai pacarnya. Itu membuatku statusnya sebagai Nona Sen tak tertalahkan. Bukankah ini perlakuan seorang istri resmi? Apa aku punya alasan untuk tidak mengerti perasaan Seng Yuan? Batin Senan. Mengenai adik perempuanku, sebaiknya jangan ikut campur, biarkan saja terjadi secara alami. Aku tidak mau ikut-ikutan. Sementara itu di sini di ruang pemandian air hangat. Bagaimana tidurmu tadi malam? Apakah terasa nikmat? Lumayan Tuan Sen. Bukankah aku menyuruhmu pergi ke toko barang mewah untuk memilih sesuatu? Kenapa tidak pergi sana? Kata Seng Yuan. Hari ini aku tidak bisa, aku akan pergi besok. Tuan Sen, jangan begitu, Nona Chen masih di bawah. Mereka pergi jalan-jalan slow motion saja. Besok kita akan pergi ke Ling Cheng. Kemari berlututlah. Tuan Sen, tidak baik. Bagaimana jika Nona Chen dan Nona lainnya kembali? Tenang saja, istriku tidak secerewet dirimu. Dia sangat pengertian.
Jangan khawatir juga, mereka setidaknya jam 1 lagi baru kembali. Tapi bukankah jalan-jalan biasanya hanya belasan atau 20 menit saja? Tunggu, jadi maksud Nona Chen menyuruhku mengalah adalah ini. Dia sudah tahu tentang aku dan Tuang Sen. Aku menjadi tidak enakan. Baiklah kalau begitu Nona. Sebaiknya kita lanjutkan saja perburuan ini. Baik, kalau begitu jangan ragu-ragu. Servisannya harus lebih mantap hari ini. Siang ini aku dengan pacar onlineku dengannya akan ada pertemuan. Apakah sudah kau pikirkan matang-matang? Mungkin itu gara-gara kamu kemarin. Aku sangat terkejut dan sekarang aku tidak bisa menghadapinya lagi. Aku tidak mau disalahkan untuk itu. Putus ada pilihanmu sendiri dan aku tidak bermaksud merusak hubungan apapun kepada dirimu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jadi jangan salahkan aku. Aku tahu Tuan Sen. Umurku sudah 20 tahun. Di kota terkecil ini seharusnya sudah menikah, tapi aku tidak pernah menemukan orang yang cocok. Dan akhirnya mencari pacar online di internet dan menaruh harapan semuaku kepada dirinya. Sekarang aku benar-benar mengerti ini semua hanya fantasiku sendiri. Pelarian dari kenyataan, aku tidak bisa lari lagi menipu diriku sendiri di sini. Kakak Lin bercerai karena kepala pelayan Ji juga putus karena aku. Apakah karma buruk yang ku buat ini agak terlalu besar? Batin sang MC kita. Mr. Sen, saran yang kau berikan kemarin apakah masih kupikirkan? Jika nanti aku memutuskan untuk bersamamu, apakah kamu akan menyambutku dengan suka hati? Tentu saja, aku harus menyambutmu di sepanjang perjalanan hidupku. Baiklah kalau gitu, Mr. Sen. Kalau aku begitu bisa menemani Anda berendam lebih lama lagi. Sebentar lagi Nona Chen dan yang lainnya juga akan kembali. Oh, rupanya kau sudah memutuskannya, Nona Jia. Kepala pelayan Ji, kenapa sudah pulang sepagi ini dan cepat sekali? Oh tidak, Nona Chen masih bisa tersenyum dan menyapaku. Nona Chen, bolehkah aku berbicara dengan Anda berdua saja? Oh baiklah, apa yang ingin aku bicarakan? Xingyu, kamu pulang duluan deh. Aku ingin berbicara ke manajer Lee. Nona Chen, mohon maaf saya dan Tuan Sen sepertinya sudah terlalu jauh. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Aku tidak keberatan kok. Ini membuatku juga lega bahwa kau juga sangat jujur kepadaku. Bukannya tidak keberatan, aku malah sering khawatir kalau aku melakukan sesuatu yang kurang baik kepada Seng Yua. Apa? Apa yang dimaksud oleh Nona Chen ini? Apa yang sebenarnya aku lakukan sudah sampai tahap ini? Dia merasa masih belum cukup baik untuk Tuan Sen. Lalu seperti apa yang bisa disebut baik? Kata energi dalam hatinya. Pelayan Ji, kita ini mungkin orang yang sama dan setara. Lahir di keluarga biasa, bekerja di bidang jasa, hidup dengan hal-hal yang kecil yang tak habis-habisnya. Seperti ini bukankah hal yang biasa buat kita semua? Ini memang benar, Nona. Biasa berapa di sisi orang yang dicintai seperti ini, bukankah itu juga sebuah kebahagiaan buat kita? Nona Chen benar sekali, bahkan tidak perlu dipikirkan lagi. Aku hanya orang luar yang memberikan pelayanan 2 kali. Tuan Sen sudah bersedia memberiku hadiah mahal. Lalu seberapa royal Tuan Sen kepada wanitanya sendiri? Apalagi Tuan Sen tampan dan sangat muda. Nona Chen, tapi kenapa kau menceritakan ini kepadaku? Tidak apa-apa. Seharusnya aku yang sangat berterima kasih kepadamu. Berterima kasih kepadaku? Nona Chen, kau berterima kasih padaku untuk apa?
Banyak hal yang tidak bisa kusebutkan. Karena dia sedang tidak biasa, biar saja yang dia menggantikannya. Karena seluruh tubuhku tidak kuat menahan seluruh godaan dari Seng Yuan. Nona Chan benar-benar pengertian, sungguh standar seorang kekasih. Jika nanti bersama dengan Tuang Sen, aku harus belajar banyak darinya. Batin Nona Jiang ini. Nona Chen, saya mengerti. Maaf mengganggu Anda. Saya permisi dulu. Oh, tunggu sebentar, kepala pelayan Ci. Apakah kau bisa mengemudi? Bisa. Anda Nona Chen, apa yang ingin Anda lakukan? Bisakah kamu mengundangmu menjadi sopir dan pemandu kami selama 5 hari ke depan? Kami juga akan pergi ke Li Qingcheng dan Lingjing. Kamu sebagai penduduk lokal pasti lebih tahu daerah ini. Tentu saja. Kami juga merepotkanmu untuk mengurus makanan dan tempat tinggal kami, terutama Seng Yuan. Aku ingin kau mengurusnya. Sopir dan mengemudi wisata, makan dan tempat tinggal, terutama Seng Yuan. Ini sungguh luar biasa. Ini berarti aku harus melayani dia selama 5 hari lagi. Batin sang wanita cantik itu. Oke guys, episode 82 alias 83 di sini juga sudah kelar. Silakan like dan subscribe supaya admin tambah bahagia. See you next time.